Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmatnya sholat fajar, sholat qobliyah sebelum subuh itu kebaikannya mengalahkan kenikmatan dunia beserta isinya. Kalau dengan tarawih, makanya jangan dijadikan beban sholat itu, tapi jadikan syukur kita. Happy, namanya happy ketemu sama Allah, happy, bahagia kita ketemu sama Allah. Makanya kalau ingin dibahagiakan oleh Allah, bersyukurlah. Kalau ingin dibahagiakan, bersyukurlah. Salah satunya melalui sholat 5 waktu. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Rabbi zidna ilma wa rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna ma'al ibadika wa 'azizaka min yudhika wa ja'alna wajhaka fid dunya wal akhirati wa ja'alna maqatina kathiran walid ya nazalam ya alif ya qaima bil zawali mu'min wa shrafa ala kulli hal. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa amal malaikatul muqarrabin wa amalan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, rahmatillahi ta'ala, li syafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allifil hadzal kitab Sayyid Samir. Lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekarang sudah paham? Sudah lupa atau lali? Lali. Sube atau mensubekan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang uzurnya sholat, halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun inilah fasal, adzarus sholati isnani, adapun beberapa unturnya sholat itu ada dua. Yang number one, kaping siji, an-naumu, satu yaitu di tidur, wan nisyan, dan yang kedua yaitu lupa. Karena babnya lupa, akhirnya yang kemarin lupa. Pindah deh, lupa. Karena takbirnya yang kurang cepat. Dikira saya sudah di off-kan. Dikira warga Sudimoro udah mau ngaji mana hatam. Jadi kita masuk kepada fasal, yaitu bab tentang uzurnya sholat. Ternyata sholat itu ada uzurnya. Apa uzur itu? Halangannya atau diundur. Yang pertama diundur karena tidur. Banyak yang diundur karena tidur itu pada waktu sholat subuh. Bangunnya jam 6. Masih ada subuhnya itu. Sudah duha, berarti niatnya suha, subuh dan duha. Uzurnya sholat itu karena ketiduran, boleh. Jadi nggak boleh dimarahin orang yang tidur itu, kecuali dibangunkan terus tidur lagi ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita ketiduran waktu subuh. Ibaratkan ada sebuah rumah yang sedang kebakaran, ada rumah kebakaran, di dalamnya ada anak kita, ada istri kita, atau ada suami kita. Masa enggak dibangunkan anaknya? Suaminya juga enggak dibangunkan. Pak, bangun Pak. Panggil papa ya orang sini ya. Ayah. Oh, ayah. Ayah lagi. Ya, bangun ya. Kebakaran ya. Gak kepanasan lah ya. Dibiarin tetap tidur. Bis sampai wis pegel. Bangunin bolak-balik pegel, jarang nulis. Biar jadi sate. Gosongnya sate enak nih. Dikasih kecap. Kalau suaminya yang gosong, nangis dengan. Wan nisyan, dan yang kedua adalah lupa.
lupa saking asiknya ngurumpi. Nopo ngurumpi itu? Enggak sih. Gitu. Akhirnya kok sekarang ada balik. Jadi wasitnya 3 jam, mulai dari setengah 12 sampai setengah 3 belum selesai. Lupa. Tak kala ingat langsung sholat, langsung diganti sholatnya. Kalau umurnya tak kala tidur, pas tak kala bangun langsung sholat. Jangan pas ngelembur ketiduran waktu subuh, dua-duanya ketiduran, suami istri ketiduran ngelembur kok. Ngelembur capek. Kok ngelemburnya pas sholat tahajud. Bangun-bangun udah jam 8. Itu boleh langsung sholat subuh. Bukan subuh, subuh. Sama tatkala kita asik bermusyawarah misalkan nggak kedengaran azan misalkan, kemudian setelah lihat jam udah jam 3, mulai dari zuhur lupa belum sholat zuhur, tatkala sudah sadar baru ingat, baru boleh mengerjakan sholat zuhur. Paham ya? Uzur sholat ini bukan nggak boleh nggak melaksanakan sholat, bukan, diundur sholatnya atau diganti. Enak bisa ketiduran nggak usah sholat, bukan. Apa sholat itu? Sholat itu loh. Sholat. Jenengan sholat itu. Nopo sholat itu. Ibadah. Nopo. Biar jenengan sholat biar mancep neng jero ati. Nopo sholat itu? Doa, secara harfiahnya doa. Nopo malih? Syukur, bukan disyukurin ya, syukur. Karena sampai detik ini kita masih diberikan hidup oleh Allah, disyukuri. Sudah umur 40, 50, 60 masih diberi umur panjang oleh Allah, kita tetap sholat 5 waktu. Bisa melihat anak cucu kita sehat, cucunya lagi lucu-lucunya, ya. Syukur gitu. Sholat itu syukur. Berarti kita telah banyak diberi nikmat oleh Allah. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Ya. Inna ni huwal abtar. Siapa yang tahu artinya? Acung tangan. Ada yang tahu artinya? Jangan jadikan apa ya sholat itu ya, jadikan beban ke sholat itu. Jenengan dikasih nikmat oleh Allah, bersyukur, alhamdulillah. Makanya rukun kauli pertama itu adalah rukun kauli apa? Yang dibaca setelah takbiratul ihram apa? Suratul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah, sebesar-besarnya nikmat, sekecil-kecilnya nikmat, kita syukuri. Jadi jenengan melaksanakan sholat 5 waktu itu bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan kewajiban ya, wajiban, beban atau kewajiban. Jadi jenengan beban sholat zuhur, beban asar, beban maghrib, beban isya, beban subuh,
Jangan dibuat beban. Syukur itu happy, syukur itu bahagia. Alhamdulillah. Kok coba jenengan diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Oh, udah habis belum jual rumah kemarin itu. Dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, pasti alhamdulillah, senang banget, senang, syukur. Seperti itulah sholat. Kalau jenengan tahu nikmatnya iman mengalahkan segalanya. Nikmatnya sholat fajar, sholat qobliyah sebelum subuh, itu kebaikannya mengalahkan kenikmatan dunia beserta isinya. Kalau jenengan tahu, makanya jangan dijadikan beban sholat itu, tapi jadikan syukur kita happy. Namanya happy ketemu sama Allah, happy, bahagia kita ketemu sama Allah. Makanya kalau ingin dibahagiakan oleh Allah, bersyukurlah. Kalau ingin dibahagiakan, bersyukurlah. Salah satunya melalui sholat 5 waktu. Paham betul? Fikih ini nggak usah dihafal, yang penting jenengan paham. Kalau jenengan sudah paham, mancep sudah di dalam dada, nikmatnya luar biasa. Pengantin anyar pas malam pertama bahagianya pernah gitu. Lawas, pengantin lawas. Makanya kalau ingin mengulang kembali pengantin baru itu, hadirilah tatkala ada akad nikah, tatkala ada walimatul urus. Jangan datang pada waktu resepsinya, itu udah nggak sakral lagi. Tatkala ijab kabul itu, tatkala mobil itu, tatkala pertemuan antara Siti Hawa dengan Kanjeng Nabi Adam itu. Di mana pertemuannya? Di mana? Di Gua Hiro. Di mana? Oh, takut. Pertemuan Kanjeng Nabi Adam dengan Siti Hawa ada di Jabal Rahmah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah sampai ke Jabal Rahmah. Amin. Umroh maupun haji. Amin. Fasbun, biar cepat. Gak hatam-hatam ini. Tapi udah ngerti nih sholat gitu. Sholat itu syukur kita. Jangan jadikan kebiasaan nih. Nah, ini bukan penyakit. Sholat itu kebiasaan, penyakit. Gak ada membekasnya di dalam hati kalau jangan gak paham. Makanya ntar lagi kita akan membahas tentang syurutus sholat, syarat sahnya sholat. Jangan jadi kebiasaan. Aduh, aku nggak sholat dulu nggak enak rasanya. Itu kebiasaan namanya. Aku biasa sholat tahajud, terus suatu ketika pas lagi bepergian safar kemana terus nggak sholat tahajud. Aku nggak sholat. Kayak ada apa ya? Kayak ada. Namanya kebiasaan. Jangan jadikan kebiasaan. Gitu. Harus lebih dari itu. Rasa syukurnya dihadirkan dalam jiwa kita. Ya Allah, sampai malam ini umur saya sudah 50 tahun misalnya, masih diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk bisa mengaji. Itu syukur. Ada berasa apa ya? Perasaan dengan Allah itu setrumnya nyambung dan gampang untuk memahamkan seluruh kitab itu gampang lah, apalagi cuma sakinatun aja yang tipis. Makanya harus ada hadir, hati kita harus hadir, jiwa kita harus hadir. Jangan cuma jasadnya tok yang hadir. Jasadnya tok hadir ke masjid, jiwanya suami itu tadi suring-suring, pas
jiwanya udah di rumah. Aku ikut pengajian atau aku ke musola salat ini karena menghindar dari amukan suamiku. Itu sudah beda, sudah nggak ada perasaan, aman, tentram, nyaman, nggak ada. Hadirkan hati, hadirkan jiwa, karena ini bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ini, jenengan hadir di sini bukan ketepaan, tapi digerakkan oleh Allah. Syukuri dengan apa? Hadirkan hati kita, jiwa kita untuk betul-betul mengaji. Ngaji gitu. Emang umurnya sudah 50, terus gak paham tentang sholat. Padahal sholat itu bentuk syukur. Kanjeng Nabi Muhammad akhir-akhir hayatnya sholatnya itu sampai bengkak kakinya. Setelah ditanya sama istri tercintanya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sholat sampai bengkak kakimu? Gak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Bersyukur. Jadi Kanjeng Nabi juga bersyukur, ingin melihat perkembangan Islam pada saat itu, ingin melihat umatnya bertambah pada saat itu. Itu bentuk syukur Kanjeng Nabi melalui sholat. Kita yang sudah berumur, terutama karena yang datang yang berumur semua ini di atas 30, 40, 50, 60 boten. Allahumma tawwir umurana, amin. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan. Salah satunya mengaji. Faslun, adapun inilah fasal surutus sholati, adapun beberapa syaratnya sholat. Samaniyatun, itu ada 8. Samaniyatun ada 8. Yang pertama thaharatul hadatsaini, yaitu suci dari 2 hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Masih ingat hadas besar apa itu? Hadas besar apa? Hadas besar, hubungan suami istri. 2, haid. 3, nifas. 4, melahirkan. 5, mimpi. Ya, hubungan suami istri. Yang ke-6, hadas besar itu tandanya apa? Tandanya hadas besar itu kalau mensucikannya dengan cara mandi junub, terbapak. Mandi junub. Jam berapa mandinya? Kalau mandi junub itu dulu jam berapa? Jam 3 sebelum subuh. Kalau setelah subuh ketinggalan subuhnya gitu. Kalau lembur jangan terlalu malam gitu. Ya jam 3 bisa mandi junub. Terus ada juga yang dimandiin, apa itu? Orang mati. Orang mati dimandi. Gak diwudui. Oh, diwudui juga. Yang pertama harus suci dari hadas 2, hadas besar sama hadas kecil. Hadas kecil apa saja? Kencing, kentut, apalagi? Megang, menyentuh, bukan? Muhrim, apalagi? Menyentuh 2 kemaluan, dubur dan kubur. Yang kedua, wattaharatu anin najasati. Yang kedua, suci dari najis. Najis ada berapa? Macamnya najis 3.
Mughallaqah, mutawasito, muhaffafah, bener? Bener. Bukan muhasosot, bukan? Kok tertawa apa ini? Harus suci dari najis fit thawbi, di dalam pakaiannya harus suci dari najis. Wal badani, dan badannya harus suci dari najis. Wal makani, dan tempat sholatnya harus suci dari najis. Berapa sudah? 3, 2. Wasatrul aurati, dan menutupi auratnya laki-laki kalau sholat. Auratnya laki-laki kalau sholat pusar sih. Kira pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh illa wajah dan telapak tangan. Dhahrah batin, maksudnya punggung dan telapaknya. Oke. Berapa sudah? 3. Wastiqbalul kiblati, dan yang keempat menghadap kepada kiblat. Mana kiblatnya? Kiblatnya mana? Mekah. Ka'bah itu kiblat dohir. Apa? Kalau dohir itu kiblatnya ke Ka'bah. Ini udah diukur masjid ini dulu derajatnya? Belum. Langsung aja langsung. Pak bolong berarti. Ilmunya Pak bolong. Langsung lurus ke Ka'bah ya. Jadi jangan sampai masjidnya sudah lurus ke Ka'bah, nanti sejatahnya dimiringkan. Ini banyak sekarang ya. Kenapa enggak sekalian masjidnya aja dimiringkan? Enggak percaya sama ijtihad namanya. Kalau sudah diukur pertama kali mesti akan berubah. Kok usah dimiring-miringkan lagi. Banyak seperti itu di masjid-masjid. Pas saya ngimam baru miring. Takutnya akal saya yang miring. Yang kelima, wuduhul waktu, dan masuk waktunya sholat. Kalau duhur jam berapa sekarang? Jam 11, 30 berapa? 39. Itu udah masuk waktu duhur. Kalau jenengan sholat setengah 12 belum masuk duhur, gak sah sholatnya ya. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui dengan kefarduan sholat. Jadi fardunya sholat udah paham, udah hafal gitu. Dulu waktu puasa kan membahas tentang fardunya sholat. Ada berapa fardunya sholat? Rukunnya sholat ada berapa? 17. Wala yahtakida fardan min furudiha sunnatan, dan hendaklah tidak meyakini terhadap suatu fardu min furudiha, dari beberapa fardu sholat, sunnatan, diyakini sunnah. Jadi jangan bolak-balik. Jadi baca surah Al-Fatihah fardu nama botan? Fardu, bukan sunnah gitu.
Kalau sunnah itu bisa ditinggalkan, bisa tidak dikerjakan. Tapi kalau fardu itu wajib karena rukun, karena fardu. Apa malih? Ruku wajib, baca tadi sudah. Baca apa malih? Baca tak kala ruku. Baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Fardu napa sunnah? Fardu napa sunnah? Baca sopo sing mulang iki. Baca subhanallah wa bihamdihi sunnah napa fardu? Sunnah. Sunnah. Rukunya fardu, bacanya sunnah. Gak paham. Sekarang baru paham gitu. Tak kala iktidalnya itu fardu atau sunnah? Fardu. Baca sami Allah sunnah. Jangan dibolak-balik gitu. Sujud fardu apa sunnah? Oke. Baca subhana rabbil a'la. Masa mau bingung, berarti kan ada apa-apa, mau bingung. Sujud kan 2 kali. Sujud yang pertama baca apa? A'la. Sujud yang kedua, yang fardu yang mana? At-tahiyatullah. Ini nanya sujud at-tahiyatul. Nanya sujud dulu. Sujud yang pertama, sujudnya itu sunnah apa fardu? Fardu. Baca subhana rabbil a'lanya. Yang kedua, sujud yang kedua, baca subhana rabbil a'lanya. Sunnah. Itu enggak usah ragu. Makin tes gitu aja. Paham gitu? Jadi kalau yang nggak boleh di sini, kalau fardu diyakini itu sunnah, tidak sah sholatnya. Gitu. Karena suatu ketika pasti akan ditinggalkan kalau sunnah itu. Nggak ada kesempatan terburu-buru atau apa ditinggalkan. Bisa itu sunnah kalau dianggap sunnah. Kalau dibalik, baca tasbih waktu ruku subhana rabbiyal azim niku sunnah. Tapi jenengan meyakini itu fardu, itu tidak membatalkan sholat, tetap sah sholatnya. Tapi yang bahaya itu kalau fardu diyakini sunnah, karena bisa ditinggalkan, boleh ditinggalkan. Apa malih kunut, ini orang NU kunut fardu atau sunnah? Mosok. Mosok sunnah. Lebu wajib. Ini parah ini. Ini wajib, ini parah ini. Lanjut sunnah ya. Tapi jenengan anggap itu fardu atau wajib, itu boten membatalkan sholat. Paham boten? Paham ya? Jadi kalau fardu diyakini sunnah itu tidak sah sholatnya. Namun kalau sunnah dikatakan fardu tetap sah sholatnya. Oke. Yang ke-8, wajtinabul mubtilati, dan menjauhi beberapa perkara yang membatalkan sholat. Nopo mawon, nanti di belakang ada nih. Apa saja contohnya yang tahu? Yang membatalkan sholat apa aja? Tentu membatalkan sholat. Jadi pas lagi sholat tentu makan,
Loh, betul. Udah kadung pomat terus dibawa sama piring-piringnya ke masjid. Pas lagi sujud ambil. Terus apa itu? Menggerakkan anggota badan gitu, yang besar ini sebanyak 3 kali berturut-turut, atau melompat dari shot pertama shot kedua ke 3 karena kosong. Di shot pertama kosong, wah, terus lompat 1 kali. Atau langsung jalan, langsung itu juga nggak bisa, harus berhenti. Langsung lompat karena masih baru ikut pencak silat, nyoba. Itu nggak sah, batal, membatalkan sholat. Ada berapa tadi? Syarat sahnya sholat ada tuh. Oh, ada 8, berarti nggak ngantuk. Nggak ngantuk berarti. Terus hadas sudah, najis sudah. Nah, ini yang perlu saya terangkan. Najis pada pakaian. Apa contohnya? Pakaiannya ada darah. Darah apa itu? Darah muda. Ada darah, kena darahnya ayam misalkan gitu. Terus ada apa? Ketimbangan apa? Kotoran. Tai cicak, atau pipisnya cicak, najis. Terus apa lagi? Apa itu? Laron. Nah, laron, apanya sayapnya itu masuk ke mana? Ke kesa. Atau sampai memang niat mau masak laron terus ditaruh ke kesa. Itu juga kalau sudah jadi bangkai najis. Terus normali. Ada bangkai yang tidak najis. Bangkainya apa itu? Ikan dan belalang dan ada lagi satu. Bangkainya ikan. Orang betul. Tapi belum ada amplop. Yang kedua, kita harus suci dari najis yang menempel di badan. Apa itu? Najis yang di badan. Kena apa tadi? Kena cat najis ya? Enggak najis kalau cat. Cuma nggak bisa masuk aja ya. Terus kena pipis. Pipis yang terendah. Pipis apa namanya? Anak kecil yang umur belum mimik susu. Gak apa-apa sini. Umur berapa? Belum umur 4 tahun, 2 tahun. Terus makanannya air susu ibu. Jenis kelaminnya laki-laki. Kalau perempuan, najis apa? Kalau anak laki-laki masih mimik susu ibu dan umurnya belum 2 tahun termasuk najis. Mughalladhah. Muhafafat. Waduh, ya. Apapun jenis najisnya, muhafafat, mau mughalladhah, mau sitok, ambil yang terendah. Muhafafat. Pipisnya anak kecil laki-laki masih mimik 7 belum 2 tahun itu tetap najis dan tidak sah sholatnya kalau kena pakaian maupun
Dan yang ketiga, harus bersih atau harus suci dari najis wal makan, tempatnya itu tempat sholat, ada sajadah, terus ada tainya cicak pas di bawah dada kita, ada tai cicak kelihatan waktu mau sujud, kelihatan. Terus sujudnya agak ke depan gitu. Batal apa boten nih? Ada najisnya cicak di bawah pas bisa jadah itu di tengah-tengah itu. Tapi waktu kita mau sujud, kita lewatin tuh najis itu agak ke depan. Sah boten itu sholatnya? Sah. Yang nggak sah, tak kalah najis itu bersentuhan dengan kulit dan pakaian kita, atau manggul misalkan sajadahnya ini atasnya ada telai cicak, terus kaki kita tak kala sujud melebet di bawahnya sajadah, itu nggak sah juga. Paham nggak? Gak ada yang bawa sejadah kalau cewek bawa di atasnya. Tapi paham sih, manggul, di atasnya. Pokoknya gitu. Ketumbang. Di atasnya, kaki kita masuk di bawahnya sajadah itu, yang di atasnya ada najisnya itu juga tidak sah sholatnya. Terus al-ahdatsu isnan, adapun beberapa hadas itu ada dua, asgaru wa akbaru, hadas besar, hadas kecil, dan hadas besar. Apa ciri-cirinya? Fal asgaru ma aujabal wudu, maka adapun hadas kecil itu barang lebih mewajibkan berwudu. Jadi kalau hadas kecil itu bisa sucinya dengan berwudu, ya. Batalnya itu harus kita ngambil wudu terlebih dahulu. Wal akbaru, adapun hadas besar, ma'au jabal husla, harus wajib mandi, tidak bisa dengan berwudu kalau tidak ada air. Tayamum untuk beberapa kali ibadah. Masa kita lanjut. Al-auratu arba'un, adapun beberapa aurat itu ada 4. Auratul rajuli mutlaqun wal amatu fi sholati ma baina surrati war rukbati, yaitu auratnya orang laki-laki yang merdeka, jangan merdeka, tak jadi budak ya. Jangan sampai kita jadi budak hawa nafsu. Mutlakon secara mutlak, jadi laki-laki tulen maksudnya. Wal amatu, adapun orang auratnya budak perempuan. Nah, ini budak, amah itu budak, amat ini budak perempuan. Kalau zaman dulu ada budak, sekarang sudah nggak ada, karena semua sekarang sudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Jadi laki-laki yang merdeka ataupun budak laki-laki dan budak perempuan fi sholat, auratnya di dalam sholat itu ma baina surrati wa rukbati, yaitu di antara pusar dan lutut. Di mana? Antara pusar mana pusar? Pusar lutut, bukan sini,
Paham gitu? Jadi laki-laki itu auratnya dalam sholat gitu. Itu antara pusat dan lutut. Tapi kalau ada bapak-bapak datang ke masjid pakai kolor top, berarti agak apalagi perempuan. Wah, ini harus jawab ya. Rumah sakit jiwa. Jangan karena dipanggil wali cadap sama orang, diundang khutbah jadi imam Jumat pakai kolor toh. Stres dengan itu, bukan wali cadap gitu. Wali masjid. Paham gitu? Jadi auratnya laki-laki merdeka atau budak laki-laki dan budak perempuan tak kalah sholat sendirian nih. Kalau perempuan itu antara pusar dan lutut, kecuali nggak punya sama sekali, nggak punya pakaian sama sekali, bisa muto tapi sendirian, jangan berjemaah. Ampun, tapi enggak ya, kalau ada yang gak ada gitu orang sedih mulut. Wa muratul hurrati fi salati, adapun auratnya orang perempuan merdeka gak dikekang sama suaminya. Fi salati, di dalam salat, jami'un badaniha, yaitu seluruh badannya, masih wal wajhi wal kaffaini, barang yang selain wajah dan kedua telapak tangan, betulnya juga, batinnya juga, daharnya juga, punggungnya. Ini kayak gini perempuan tuh. Ada yang juga sampai sini gitu, boleh-boleh saja. Tapi yang secara jumhur ulama itu sampai sini. Jadi kalau dengan ke Mekah, Madinah besok, amin. Jangan usah ragu lagi. Yang dikatakan telapak tangan ini telapak dalam dan punggungnya. Kalau dalam sholat, wajah ini. Kalau dalam sholat, nggak usah pakai cadar nih. Masa sama Allah pakai cadar. Wal auratul hurrati, adapun auratnya perempuan merdeka, wal amati, dan budak perempuan, indal ajanibi, ini di luar sholat, di luar sholat. Ada di samping beberapa laki-laki lain, auratnya itu jami'ul badani, semua badannya. Seorang perempuan merdeka maupun budak perempuan, kalau ada di sampingnya laki-laki, di hadapannya laki-laki, itu harus tertutup semuanya, pakai cadar, pakai cadar. Ada 3 yang boleh. Ada 3 hajat. Yang pertama hajat muamalah. Apa itu muamalah? Jual beli. Harus kelihatan wajahnya. Jangan singitan gini. Ini tembok. Oh, ini uangnya palsu. Atau hajat dirosah, pengajian kayak gini boleh nih, tapi jangan dikenang-kenang si ganteng, kenang-kenang tadi kumisnya apa itu, wah manis sekali kumisnya itu. Yang kumis punya kuping dah ini kumisnya, mekar kupingnya dah ini. Terus yang boleh juga karena punya hajat ta'aruf, mau kenalan, bujang sama gadis, bujang sama jaka gimana? Perjaka dan gadis. Kalau mau lihat boleh. Kalau mau lihat boleh.
boleh. Takut kupingnya, boleh. Kupingnya nggak ada satu, boleh. terus bibirnya apa? Sumbing, terus juga giginya juga dilihat juga giginya. Aku belum poin, dikira kambing. Boleh, kalau ingin seluruh badan boleh diwakilkan kepada kakak perempuannya atau ibunya. Bu, lihat dulu, dadanya takut kecil, satunya besar, satunya kecil, boleh. Kalau ta'aruf boleh. Terus apa lagi? Nggak semok dan apa namanya, krepes. Ya harus tahu namanya ta'aruf, boleh melalui saudara perempuan atau ibu lah yang mewakili melihatnya. Rambutnya panjang, nama boten, matanya sipit atau apa itu, belok, apa itu, muka apa itu ya? Lolong. Jangan kayak boneka itu loh. Barbie. Ada orang sini nih. Jos gaul Barbie aja lah. Wa inda apa? Enggak jelas. Wa inda maharimiha, dan ada di samping beberapa mahram keduanya antara perempuan dan budak itu tadi, wan nisa'i, dan beberapa perempuan, ma baina surati wal rukbati, adapun yaitu barang yang di apa ini, di antara pusar dan lutut boleh. Jadi kalau ada seorang perempuan merdeka atau budak, kalau sekarang nggak ada budak, perempuan saja pun, terus ada di sisi mahramnya. Mahram itu loh, mahram suami Yang tidak boleh dinikahi. mahram Orang tua. Mahram itu orang yang haram di nikah. Ada 3, apa aja? Mahram karena faktor nasab. Yang kedua mahram karena faktor sepersusuan maksudnya. Dan yang ketiga mahram karena pernikahan. Kalau ada di samping mahramnya seorang perempuan, wan nisa'i, dan di sampingnya perempuan juga, auratnya itu ma baina surrati wal rukbati, auratnya itu di antara pusar dan lutut, boleh. Gandul boleh ya. Tapi kalau dimasukkan ke adat budaya Jawa kurang elok nih. Masa sesama perempuan ada tamu perempuan terus gandal-gandul, nggak ini gitu. Paham? Jadi mahram itu ada 3. Yang pertama faktor nasab, yang kedua faktor persusuan, yang ketiga faktor pernikahan. Ada kuis nih. Ada kuis. Tak kala kita sholat, terus kita ngomong, berbicara, batal ngomong batal. Ada orang yang berbicara, terus kita yang lagi sholat kita batal. Apa itu? Paham ya? Kalau kita sedang sholat, terus kita ngobrol, batal. Tapi tak kalah kita sholat terus ada orang di luar kita yang nggak sholat lagi ngomong, si A, terus kita batal sholatnya ini. Apa itu contohnya?
dikasih angpau Idul Adha. Mendengar. Iya mendengar, kalau nggak mendengar gimana? Memang nggak ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Kalau kita sholat, terus yang kita sedang sholat ini terus ngobrol, batal gitu. Ikut ngobrol. Namun, tatkala kita sholat nih, ada orang yang ngobrol, kok kita yang batal? Ikut nimbrung. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya satu untuk bisa menjawab, oke, saya kirim. Tapi saya tetap kasih hadiah walaupun saya kirim. Auratnya budak perempuan tatkala sholat. Budak perempuan. Betul lah. Betul lah. Betul. Auratnya budak perempuan tatkala sholat itu baina surati wa rukbati, antara pusat dan lutut. Budak, tahu budak nih? Budak itu seperti barang milik juragannya. Terus sang budak ini sholat, pakaiannya ma baina surati wa rukbati, pakaiannya antara pusat dan lutut. Terus majikannya bilang gini, siapa namanya budaknya itu? Zulaikha apa? Dia nggak ada di sini lah. Siapa namanya? Fulana. Pas kalau Fulana seorang budak perempuan di sholat, juragannya bilang gini, juragannya dulu, Fulana per detik ini saya merdekakan. Otomatis Fulana itu Merdeka. yang awalnya budak sekarang sudah menjadi perempuan merdeka. Auratnya perempuan merdeka seluruh anggota badan kecuali muka. Oke. Dan inilah teka-teki yang tadi yang saya bicarakan. Jadi ada budak perempuan lagi sholat, terus juragannya bilang, si Fulana per detik ini, per saat ini aku merdekakan auratnya yang awalnya baik surati wa rukbati menjadi seluruh badan ila wajah wal kafai. Paham gitu? Jadi secara otomatis batal sholatnya karena tidak menutup aurat. Paham betul? Paham gitu? Paham gitu? Yang penting paham. Fikih itu yang penting dengan paham. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang mawaddah, warahmah, sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita mendapatkan barokah menjadi anak yang soleh soleha yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa menjadi wasilah orang tuanya selamat bahagia dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.